Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara online. Selamat bergabung bagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari, seluruh umat Kristen dimanapun berada yang mengikuti tayangan panduan ibadah ini. Marilah kita memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini membawa kita semua untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso SH SSI dengan tema khotbah Nafas Hidup. Kami undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 224, Masyurkan Rajamu. Marilah ibadah Minggu Paskah 7 ini kita langsungkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah dari Tuhan, maka senantiasalah berlindung padanya. Mari nyatakan permohonan perlindungan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 457 bait pertama dan kedua. Engkaulah yang memberi
Inilah hukum kasih sebagai pedoman bagi hidup kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian sabdanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita pujikan pujian pengakuan dosa dari PKJ 40 bait pertama dan kedua. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengaku setiap dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan, maka ia adalah setia dan adil. Bahkan ia berkenan memberikan berita anugerahnya sebagaimana dituliskan dalam Matius 11 ayat 28-30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan mengangkat pujian dari PKJ 212 bait pertama, Ya Allah kasih-Mu besar. Tiada terduga
Marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan sabda. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, baik secara jasmani maupun rohani, dan secara khusus di dalam ibadah pagi ini. Tuhan menunjukkan pemeliharaan atas rohani kami melalui sabda-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, sehingga ketika kami membaca ayat-ayat Alkitab dan merenungkan bagian-bagiannya, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing, khotbah hari ini kita ingin berbicara soal doa. Dan kalau khotbah ini diberi judul Nafas Hidup, sebetulnya ingin menekankan betapa pentingnya doa, sama seperti pentingnya orang bernafas. Betapa doa itu merupakan kebutuhan kita semua yang tidak bisa kita hindari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada pertanyaan demikian. Kapan kita berdoa? Berapa kalikah kita berdoa? Pertanyaan seperti itu sebetulnya muncul dari orang-orang yang tidak terlalu intim hubungannya dengan Tuhan. Mengapa? Karena tadi dinyatakan bahwa doa itu seperti orang bernafas. Orang bernafas juga tidak pernah bertanya kapan kita bernafas.
Berapa kali kita bernapas. Jadi sesuatu yang terus berlangsung. Bahkan nasihat-nasihat di dalam Alkitab dikatakan bertekunlah dalam doa, berdoalah terus-menerus, tiada henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Bahkan dikatakan di dalam bacaan kita, supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya apa? Pada waktu kita takut, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita cemas, biasanya apa yang kita lakukan? Tentu kita akan mengucapkan kata-kata tertentu, waduh, celaka. Atau kita mengeluh, atau kita justru berpikir yang buruk-buruk, bagaimana kalau nanti begini, bagaimana kalau saya gagal, dan sebagainya. Ketika ada kekhawatiran, ada kecemasan seperti itu mestinya kita menyatakan ketakutan kita, kekhawatiran kita itu di dalam doa. Jadi kalau begitu, doa itu bisa muncul kapan saja. Menggantikan keluhan-keluhan kita, menggantikan pikiran-pikiran kita yang negatif, diganti dengan doa. Sehingga kita kembali menjadi tenang. Bukankah hidup kita seringkali diisi oleh kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran yang negatif. Dan daripada memikirkan hal-hal yang negatif, justru kita berdoa. Saya biasanya di dalam perjalanan juga seraya berdoa. Apalagi ketika tiba-tiba merasakan sesuatu yang takut, saya terus juga berdoa. Ada sesuatu yang membingungkan saya juga berdoa. Pertanyaan kedua, mengapa kadang-kadang orang berdoa itu suatu saat kelihatan begitu intens, tapi saat lain dia begitu longgar bahkan melupakan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadar tidak sadar biasanya kalau kita sedang ada masalah yang berat, doa kita itu biasanya lebih kenceng. Kita lebih intens di dalam berdoa. Tetapi kalau situasinya aman-aman saja, baik-baik saja, juga kita dengan santai, dengan longgar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang menarik yang mengatakan demikian, bahwa kita tidak dapat mengerti apa itu doa dan untuk apa sebelum kita menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan. Dikatakan di dalam Alkitab, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hidup kita itu sebetulnya dalam situasi gawat, dalam situasi siaga. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu seperti aku mengutus domba di tengah-tengah serigala. Hanya saja situasi itu kadang-kadang tidak terlihat. Sehingga banyak orang bangun tidur, bangun begitu saja tanpa berdoa, lalu melakukan aktivitas dan sebagainya. Padahal apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah iblis itu seperti singa yang menunggu kita. Ketika kita bangun tidur, dia sudah siap mencaplok kita. Karena itu tidak heran, ada orang baru bangun tidur saja itu sudah
membuat masalah. Bahkan ada orang yang baru bangun tidur sudah marah-marah juga ada. Ya karena barangkali di dalam tidurnya dia bermimpi yang buruk, yang menyakitkan. Ya, bangun tidur langsung marah-marah. Sehingga kita harus menyadari situasi kita itu sebetulnya situasi perang, situasi dalam ancaman. Sehingga doa kita itu harus tetap intens. Kita harus senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita memang makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Bukan saja ketika kita ada masalah yang besar, ketika ada kewajiban hutang yang harus kita bayar. Hari ini SPP harus terakhir dibayar, uang belum ada. Lalu doa kita menjadi begitu intens. Tetapi kita harus terus-menerus menggantungkan diri kepada Tuhan karena iblis siap mencaplok kita kapan saja. Karena itu sebetulnya kalau kita mau jujur di dunia ini orang jahat sama orang baik itu banyak mana? Banyak orang jahat. Yang gagal berbuat baik dan berhasil berbuat baik itu banyak mana? Banyak yang gagal. Karena godaan daripada iblis itu sangat masif, intensif, terstruktur, ya, terus-menerus dikerjakan di dalam hidup kita. Berikutnya yang ketiga, mengapa kita perlu mengawali dengan doa dan bagaimana kita mengawali hidup kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Satu hal di dalam situasi yang berat, bersukacitalah. Kita juga diingatkan di dalam surat Filipi, bahkan kata-kata itu diulang 2 kali, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini apa artinya? Artinya begini, ketika kita merasa sial, ketika kita merasa tidak enak, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ini merupakan tempat yang empuk, media yang sangat nyaman bagi iblis untuk bercokol, untuk memulai aktivitasnya. Banyak hal dosa itu diawali dengan sesuatu yang tidak enak. Misalkan, tiba-tiba kita melihat orang lain lebih sukses daripada kita sudah mulai. Hati-hati, di situ sudah mulai kita terpancing untuk jatuh dalam dosa. Terus ketika kita sedang berbicara, tiba-tiba ada orang di hadapan kita yang berbicara sendiri. Lalu tiba-tiba berpikir, ini saya ini kok dirasani. Hal-hal yang buruk ini sebetulnya awal dari iblis untuk melakukan strateginya bangun kita. Karena itu penting bagi kita untuk memahami apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Apapun yang direncanakan orang, Tuhan sudah merencanakan yang baik. Kita tetap harus sukacita. Walaupun dalam situasi yang berat, walaupun sakit, walaupun ada kebutuhan ekonomi yang begitu berat, kita harus memulai dengan sukacita. Sebab begitu kita berpikir, wah ini begitu nanti saya tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban saya, nanti hidup saya akan menjadi semakin terpuruk, saya akan semakin menderita dan sebagainya. Itu awal daripada iblis mulai berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu ditekankan di sini, justru bersukacitalah. Ketika orang mulai menindas kita, ketika orang mulai menghina kita,
biasanya kita tidak mudah, tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang baik, lalu kita bisa bersuka cita. Ketika kita bisa bersuka cita, ketika kita bisa bersyukur, maka doa kita itu juga nuansanya berbeda. Yang keempat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Yesus, para murid-muridnya tertarik dengan cara Yesus berdoa. Karena apa? Karena ketika Yesus berdoa itu, Yesus seperti mengadakan dialog secara personal, secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ajaran Kristen, sesuatu yang khas, itu bahwa Tuhan itu dipahami sebagai pribadi. Tuhan itu personal, berbeda dengan keyakinan lain. Ya, ada yang mengatakan mungkin Tuhan itu hanya semacam energi, Tuhan hanya semacam kekuatan. Tidak. Tuhan itu mendengar, mengerti, memerintah kita, artinya Tuhan itu pribadi, personal. Karena itu kita perlu menjalin hubungan intim, keakraban dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, secara personal, maka Nuh bisa memahami apa yang diperintahkan Tuhan. Ada satu ungkapan yang menarik yang menyatakan jikalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal yang supranatural menjadi hal yang natural. Hal-hal yang mungkin mustahil menjadi hal-hal yang real ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saya memiliki satu pengalaman di mana saya harus melakukan kewajiban tertentu. Ya. Sampai hari-hari terakhir belum ada. Ya, belum ada dana yang harus saya bayarkan. Tetapi saya menyatakan selama ini saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Entah bagaimana saya tidak tahu. Tapi pasti selalu ada solusi. Betul, ternyata ada solusi. Dan itu jumlah yang tidak sedikit. Sehingga kita tidak tahu seringkali dari mana asal muasalnya. Sungguh tidak kita duga. Banyak hal yang terjadi demikian. Jadi seseorang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, hal-hal yang supranatural menjadi natural. Karena dia sudah biasa. Sehingga dia tidak ketakutan. Saya pernah sakit di bagian tertentu dari tubuh saya. Lalu saya berpikir, ini pada saatnya pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya. Saya tidak bercerita kepada siapa-siapa. Dan betul, ya, kira-kira 2 minggu itu betul-betul sembuh. Ya. Jadi ada semacam benjolan itu di belakang saya. Tiba-tiba kok saya terasa kok di bagian belakang saya kok agak basah. Apa ini? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya mandi, sudah sembuh. Kemudian saya juga pernah namanya bahasa Jawa, keseliring atau kecedet dan sebagainya. Waduh, seharian tidak bisa apa-apa. Lalu saya mengatakan, ya ini tidak lebih dari 3 hari, tentu sudah baik. Ya. Saya bertemu dengan teman saya dan mengatakan, Mas, kuwi paling ora kuwi 3 wulan, 3 bulan katakan sembuh. Saya katakan, enggak. 3 hari ya. Betul, 3 hari itu saya sudah. Padahal dulu itu untuk nunduk saja sakitnya bukan main, untuk berjalan sakitnya bukan main.
Ya. Lalu setelah saya cerita kepada seseorang tadi juga mengatakan, oh Pak itu harus cepat-cepat dibawa ke ini, pijat saraf itu. Wah itu udah kebacot, sudah parah itu ya, dan sebagainya. Saya katakan sudah sembuh. Lu kok iso? Ya. Artinya memang kita harus merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya, penting sekali. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang pikiran kita juga menyatakan, ya, neng ora mungkin, ya, neng ora mungkin. Ya. Ya. Ketika orang ada satu kebutuhan, ya nek kebutuhane 1 yuta, 2 yuta, ya Tuhan akan menjawab doamu lah. Kebutuhannya itu sampai 10 juta, ya apa ya mungkin dalam minggu ini, ora mungkin. Ya kalau memang itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak usah kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Berdoa itu berarti kita yang terbatas ini menghubungkan dengan yang tidak terbatas. Ya. Bukan berarti kita nganeh-nganeh ya. Ini sesuatu yang sesudah berjalan, saya melihat ini wajar ya, terjadi. Artinya saya bukan tipe orang yang serba mengandalkan sedikit-sedikit mujizat, tidak. Saya berusaha keras, ya. Saya berusaha keras. Tetapi di dalam doa itu kita seringkali itu di dalam bahasa Jawanya itu ngepal Tuhan. Kalau sebegini ya tidak mungkin, ya. Kalau gini ya tidak mungkin. Kita sudah membatasi Tuhan yang tidak terbatas ini dengan pikiran kita. Begitu saya merasakan kehidupan doa saya menurun, hidup ini rasanya memang berat. Bukan hidup ini rasanya berat, tapi rasanya hal-hal itu menjadi mustahil. Sehingga betul-betul doa itu merupakan nafas hidup. Karena doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita sedang naik tangga ke tempat yang sangat tinggi. Begitu kita melihat ke bawah, kita kaget, oh ternyata sangat tinggi sekali dan sangat menakutkan. Begitu juga ketika kita menengok keluar dari anugerah Tuhan, kita takut menghadapi kehidupan ini. Banyak masalah, banyak kebutuhan dalam kehidupan ini yang membuat kita takut, bahkan membuat kita stres. Tetapi ketika kita kembali masuk di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keintiman dengan Tuhan membuat hal yang supranatural menjadi natural. Karena itu, marilah kita terus-menerus menghidupi doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh jenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekali lagi kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami terima. Kiranya kebenaran yang sejati akan memunculkan buah yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ya Bapa, kami mendoakan saudara-saudara kami, khususnya yang mengalami kelemahan fisik, dimanapun mereka berada, baik mereka yang berada di rumah sakit, ataupun yang sekarang mungkin sedang mengalami karantina atau tindakan-tindakan yang lain. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus karya pemulihan-Mu terjadi. Kami juga mendoakan setiap keluarga di jemaat ini dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kebutuhan, berbagai masalah yang dihadapi. Kami mempercayakan kepada Dikau sebagai pelindung masing-masing keluarga, sumber kehidupan masing-masing keluarga,
Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar. Demikian juga terhadap persoalan yang dihadapi anak-anak kami tentang pergumulan imannya, tentang studinya. Sebagian daripada anak-anak kami melakukan studi dari rumah, ataupun pekerjaannya, ataupun pergaulannya. Tuhan berkati anak-anak kami yang sudah waktunya untuk mencari pasangan hidup. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tuntun sehingga bertemu orang yang tepat. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Semarang Barat ini. Kiranya jemaat semakin memperkuat imannya dalam situasi keterbatasan di dalam beribadah, tidak mengurangi semangat mereka di dalam bersekutu dan menghaturkan persembahan. Berkatilah majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Berkati pula kegiatan klasis dan sinode yang tentunya dengan penuh keterbatasan. Bapa di surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya di dalam situasi kami bersama-sama prihatin atas pandemi COVID-19 ini, kami dapat saling membantu satu sama lain, tidak saling menyalahkan, bahkan tidak mencari kesempatan di tengah situasi yang sulit ini. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami di bawah Presiden Joko Widodo, kiranya kami semua dapat bersama-sama kembali membangun kehidupan bangsa ini. Kiranya Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mampu mengkoordinir kebijakan-kebijakan yang tentu saja tidak mudah dalam situasi seperti ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum terjangkau oleh berbagai bantuan dan sedang mengalami kesulitan, kiranya juga mendapatkan solusi atas bantuan saudara-saudara yang lain. Kami masih terus berdoa bagi para tenaga medis yang menangani pasien yang terpapar COVID-19 ini, juga kondisi rumah sakit dengan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan kiranya segera dapat tercukupi. Terima kasih ya Bapa, seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian pujian dari PKJ 147 bait pertama dan kedua.
Marilah kita menghaturkan persembahan kehadirat Tuhan di dalam doa persembahan yang diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghaturkan persembahan, maka kami teringat akan rezeki berkat pemberian Tuhan kepada kami. Dan kami merasa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah, kuduskanlah apa yang kami kumpulkan ini ya Bapa. Karena Bapa mengerti benar bagaimana perasaan hati kami, bagaimana motivasi kami, bagaimana cara kami mencari rezeki. Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga dapat dipergunakan bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendorong kami semua untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Sekarang kita akan undur dari ibadah ini untuk masuk pada ibadah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nyatakan permohonan penyertaan Tuhan bagi kita untuk melakukan firman yang sudah kita dengar bersama hari ini. Karena kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait pertama dan kedua. Yeah.
Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.